Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naza Agustina dan selamat datang di video UAS saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat relevan pada remaja saat ini, yaitu tuntutan orang tua untuk menjadi sempurna dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja. Topik ini saya bahas karena banyak sekali remaja pada saat ini yang merasakan beban yang sangat besar untuk memenuhi tekanan dan ekspektasi yang tinggi dari orang tua, baik itu prestasi akademik, pergaulan, Kamu cuma dapat nilai 75. Kamu inget gak? Dulu kakak kamu selalu dapat nilai bagus. Bahkan dia pernah ranking 1. Aku sudah belajar Bu sama Mama. Tapi belum cukup. Kakak kamu ikut lomba matematika, lomba sains. Kamu harus bisa kayak dia. Jangan lakuin hal-hal yang gak penting. Tapi aku bukan kakak. Justru karena itu, kamu harus bisa buktiin kalau kamu tuh bisa lebih daripada kakak kamu. Jangan kecewakan ibu. Kamu cuma dapat nilai 75. Tapi belum cukup. Kakak kamu ikut lomba matematika, lomba sains. Kamu harus bisa kayak dia. Jangan lakuin hal-hal yang gak penting. Justru karena itu, kamu harus bisa buktiin kalau kamu tuh bisa lebih daripada kakak kamu. Jangan kecewakan ibu. Itu ada Rani. Rani. Hai Ran, kamu kenapa? Kok kelihatannya murung sekali Ran? Yuk kita duduk makan bareng. Ayo Ran, ayo Ran. Ini nilai cuma 75. Aku marah lagi. Aku nggak seperti kamu. Ya udah lah, nggak apa-apa. Nih minum dulu. Tapi kan kamu punya bakat sendiri, Ran. Aku aja nggak bisa gambar seindah kamu. Tapi aku suka lihat angka. Kalau gitu, ayo cerita ke pendidikan. Siapa tahu bisa bantu. Waalaikumsalam, Ani, Sita. Ada apa? Ini Bu, Rani mau cerita sesuatu. Oh silakan dulu.
Saya capek, Bu. Setiap nilai saya turun sedikit, Ibu langsung kecewa. Saya selalu dibandingkan dengan kakak. Saya ingin Ibu bangga, tapi saya juga ingin jadi diri sendiri. Terima kasih Ana sudah berani bercerita kepada ibu. Kamu tahu, tidak semua anak harus unggul dalam angka. Betul, Bu. Tan itu orangnya rajin bantu teman, jago gambar pula. Kita berharga Ana, kita semua berbeda. Nilai bukanlah suatu ukuran. Ibu tahu niat orang tuamu baik, mungkin caranya yang salah. Nanti ibu akan bicara dengan ibumu ya nak. Tapi kamu juga harus belajar menyampaikan perasaanmu dengan jujur. Bu, aku tahu ibu ingin aku menjadi anak yang berhasil, tapi aku juga ingin jadi diri sendiri. Aku bukan kakak. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Aku takut. Aku sudah berusaha, tapi setiap dibandingkan, rasanya aku gagal terus. Aku pengen ibu bangga, tapi aku bukan kakak, Bu. Ibu minta maaf ya Rani. Ibu terlalu sibuk melihat hasil tanpa menghargai prosesnya. Ibu bangga sama kamu apapun. Rara namanya. Anak saya yang satu ini lucu sekali. Sukanya coret-coret, di mana-mana dicoret-coret. Entah di buku, meja, sampai di tembok. Pernah suatu hari saya memarahinya. Anak perempuan tidak semestinya seperti itu. Heran, nurun siapa dia? Untungnya Rara itu anak yang penurut. Nurut ketika dipaksa untuk fokus belajar, biar nilainya bagus. Akhirnya Rara tumbuh menjadi anak yang pintar. Saya memasukkan Rara ke kampus favorit dan memilihkan jurusan yang terbaik, ilmu kedokteran. Terbaik untuk masa depan. Saya bangga sekali Rara bisa menjadi dokter, menjadi kebanggaan keluarga. Tapi sayang, sudah lama Rara tidak pulang ke rumah. Sudah susah untuk diajak ngobrol. Apalagi bercerita. Rindu sekali melihat Rara kecil yang lucu. Hari ini saya ingin menemui Rara untuk minta maaf.
Dari video pertama tadi, kita dapat menyaksikan bersama-sama bahwasanya remaja yang bernama Rani tersebut mendapatkan tekanan dari orang tuanya karena mendapatkan nilai rendah, yang mana nilainya tersebut tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya tahu kalau Rani mendapatkan nilai rendah, bukannya dukungan yang ia peroleh, namun amarah dan dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang lebih berprestasi dan aktif dalam mengikuti perlombaan. Nah, di video pertama tadi kita dapat melihat ya bahwasanya ketika seorang anak mendapatkan tekanan dari orang tuanya dan dibandingkan dengan saudara, itu tuh akan membuat anak merasa usahanya tidak pernah dihargai dan identitasnya hanya diukur dari nilai akademik saja. Nah, dalam psikologi perkembangan, hal ini biasanya disebut dengan social comparison dalam keluarga, yang mana anak merasa rendah diri dan tidak cukup baik. Nah, pada video kedua ini menunjukkan sudut pandang orang tua atau seorang ayah ini memaksakan keinginannya agar anaknya menjadi seorang dokter, yang mana kita bisa melihat bersama-sama bahwasanya seorang anak ini memiliki ketertarikan atau potensi di dunia menggambar. Nah, namun orang tuanya ini menghiraukan potensi atau bakat yang ada pada diri anaknya tersebut dan tetap memaksakan tujuannya agar anaknya menjadi seorang dokter, tanpa memberikan ruang kepada anaknya ini untuk menentukan apa yang ingin dia pilih. Di video kedua ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwasanya tekanan yang diberikan oleh orang tua kepada anak secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan mental kepada anak. Yang mana setelah kita lihat video tadi yang bagian akhir, akhirnya anaknya mengalami gangguan kejiwaan dan berakhir di rumah sakit jiwa. Untuk memahami permasalahan ini secara ilmiah, kita bisa melihat melalui berbagai teori psikologi perkembangan dan pendidikan. Yang pertama, perfeksionisme orang tua. Perfeksionisme orang tua adalah memberikan standar yang tinggi dan tidak realistis terhadap anak. Perfeksionisme orang tua terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adaptif, yaitu standar yang tinggi namun masih tergolong dalam rasional. Lalu yang kedua maladaptif, yaitu memberikan standar yang tinggi kepada anak yang mengakibatkan anak menjadi stres, cemas, dan tidak merasa cukup. Nah, di video tadi kita bisa melihat bahwasanya itu tergolong maladaptif, yang mana mengakibatkan anaknya menjadi stres, cemas, dan tidak merasa cukup. Yang kedua, pola asuh. Tekanan perfeksionisme sering terjadi pada pola asuh authoritarian, yaitu tuntutan yang sangat tinggi, tidak memiliki dukungan emosional, dan tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, pola asuh seperti inilah yang membuat remaja merasa tumbuh dan berkembang dengan identitas yang lemah dan membutuhkan validasi dari orang tua. Yang ketiga, teori Erikson versus role confusion. Masa remaja adalah masa pencarian identitas. Jika orang tua memaksakan standar mereka pada anaknya, maka anak tidak sempat mengenali dirinya sendiri. Maka muncullah bingung identitas, kehilangan minat, bingung akan ceritanya sendiri. Faktor penyebab orang tua melakukan tekanan terhadap anak. Yang pertama, khawatir orang tua akan masa depan anak. Orang tua takut anaknya susah, orang tua takut anaknya gagal, sehingga ia memaksakan kehendaknya agar anaknya memiliki prestasi. Lalu yang kedua, masa lalu orang tua. Banyak orang tua yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga ia menerapkan standar yang tinggi terhadap anaknya agar anaknya tidak memiliki nasib yang sama. Lalu yang ketiga, perbandingan sosial. Budaya membandingkan anak dengan orang lain, dengan tetangga, dengan sepupu, harus membuat orang tua berkompetitif. Lalu yang terakhir, perfeksionisme tanpa disadari.
orang tua memiliki tujuan yang baik untuk anaknya, namun tanpa disadari ternyata caranya lah yang salah. Lalu yang terakhir, burnout akademik. Anak merasa kehilangan motivasi diri karena dipaksa. Ia mentalnya lelah, bukan karena pelajaran, tapi karena tekanan dan paksaan. Hal ini sesuai dengan video yang kita tonton tadi. Dampak tekanan terhadap psikologi remaja. Yang pertama, kecemasan. Anak merasa takut tidak bisa, anak merasa tidak sempurna, tidak bisa. Dampak tekanan terhadap psikologi remaja. Yang pertama, kecemasan. Anak merasa takut tidak bisa, anak merasa tidak sempurna, anak takut melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, depresi. Anak merasa bahwasanya ia tidak memiliki kendali atas hidupnya. Ia merasa bahwasanya hidupnya hanya untuk memenuhi standar orang lain. Lalu yang ketiga, kehilangan jati diri. Anak menjadi tidak tahu fashionnya apa. Lalu ia tidak bisa memilih jalan hidupnya. Lalu yang keempat, hubungan anak dan orang tua menjadi renggang, yang mana anak merasa tidak dihargai dan tidak dimengerti. Lalu bagaimana strategi dan solusi yang dapat dilakukan? Yang pertama, komunikasi asertif. Remaja perlu mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada orang tua. Nah, hal ini kita bisa melihat di video pertama bahwasanya remaja bernama Rani tersebut mengungkapkan apa yang rasakan kepada orang tuanya. Nah, di sana respon orang tuanya juga sangat baik. Ia menghargai setiap apa yang dikatakan oleh anak tersebut. Nah, lalu yang kedua, menjaga batasan diri. Bahwasanya tidak semua tekanan harus dilakukan. Jika itu merusak kesehatan mental, itu perlu dihindari. Nah, lalu yang ketiga, self compassion, menghargai diri sendiri walaupun itu belum sempurna. Nah, lalu yang terakhir, orang tua perlu belajar pola asuh yang positif, yang mana orang tua harus mendukung setiap proses setiap anak dan memberikan ruang untuk bereksplorasi dan menentukan masa depannya. Untuk menutup video ini, saya ingin mengingatkan bahwasanya remaja bukanlah robot yang bisa sempurna. Remaja hanya manusia biasa yang sedang berproses, sedang belajar, dan menentukan arah hidupnya. Tekanan dari orang tua awalnya berasal dari niat yang baik, namun ketika tekanan itu berlebihan, hal itu dapat buruk terhadap psikologis anak, hubungan keluarga, dan identitas terhadap anak. Harapan yang baik adalah harapan yang memberikan ruang untuk gagal, ruang untuk berproses, dan ruang untuk menjadi diri sendiri. Mungkin sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.